Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Di video kali ini aku mau ngebagiin tips dan trik yang ada di Laravel. Video ini bisa dibilang merupakan kelanjutan dari video sebelumnya, yang mana di video sebelumnya aku ngebahas tentang formatter yang dipakai di PHP atau di Laravel. Di video sebelumnya aku nyebutin pakai PHP CS Fixer sebagai formatter dengan alasan berhubungan dengan video selanjutnya. Nah, di video inilah kita bakal bahas kenapa aku pakai formatter PHP CS Fixer. Kayak biasa, sebelum kita mulai tutorialnya atau sebelum kita mulai tips dan triknya, aku mau ngasih tahu ke kalian, buat kalian yang baru ketemu video aku atau buat kalian yang baru join channel aku mau ngasih tahu kalau kalau tips dan trik Laravel ini berupa playlist, yang mana artinya bukan cuma satu video ini doang, tapi udah ada beberapa video, makanya aku gabungin ke dalam sebuah playlist. Nah, kalau kalian mau nonton playlist tips dan trik Laravel ini, gampang aja. Cari aja di YouTube, cari channel Cara Fajar, dan cari judul playlist tips, trik, dan fitur Laravel. Di sini kalian bisa nemuin video yang udah lumayan banyak, yang mana di dalamnya aku ngebahas tentang tips dan trik Laravel. Ada juga fitur-fitur dan third party. Nah, bisa kalian tonton sendiri. Terus juga balik lagi, kayak yang aku bilang tadi, di video sebelumnya aku ngebahas tentang formatter, yaitu PHP CS Fixer. Buat kalian yang belum nonton videonya, ini, kalian silakan nonton aja video yang ke-34. Di sini aku ngebahas tentang formatter, yang mana gunanya adalah auto format, supaya dokumen atau codingan kita rapi, secara otomatis tanpa harus kita manual rapiin capek-capek gitu. Nah, jadi kalau kalian pengen ngerapin codingan tanpa harus capek, kalian bisa nonton video yang judulnya Laravel Formatter ini. Oke, juga aku mau ngasih tahu ke kalian, kalau kalian suka sama hal-hal berbau Laravel, aku punya playlist aku juga punya playlist Laravel lainnya. Nah, kalau kalian mau tahu nih ya, playlist Laravel aku yang lainnya, kalian cari aja di channel aku nih, Cara Fajar. Terus kalian bisa ngeliat playlist yang judulnya ini, tutorial Laravel 9 dasar untuk pemula bahasa Indonesia, tips, trik, dan fitur Laravel. Ini udah aku jelasin ya, ini dia playlistnya. Terus ada juga playlistnya yang membuat sistem informasi rental buku menggunakan Laravel. Terus ada juga tutorial membuat REST API menggunakan Laravel. Jadi ada 4 playlist yang ngebahas tentang Laravel di channel aku. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau kalian tertarik silakan nonton. Oke, jadi kayak gitu aja yang mau aku kasih tahu. Yaudah lah ya, kita bakal ngebahas kelanjutan dari video sebelumnya, kenapa aku menggunakan PHP CS Fixer sebagai formatter aku. Oke, nggak usah berlama-lama, kita mulai tutorialnya sekarang. Ini dia yang bakal kita bahas di video ini. Kita bakal ngebahas yang namanya Laravel Pin. Nah, kalau kalian mau baca-baca sendiri dokumentasinya, kalian bisa pergi ke dokumentasi Laravel ya. Buka bagian package, terus buka bagian pin. Nah, kalian boleh baca-baca sendiri. Tapi kalau kalian bingung sama bahasa Inggrisnya, kita bakal bahas sama-sama. Dengan bahas sama-sama mungkin kalian bisa lebih ngerti. Oke, kita bakal ngebahas tentang Laravel Pin. Oh ya, di sini aku masih pakai versi 9 ya, karena versi PHP di PC aku belum 8.2 kalau nggak salah ya. 8.1 apa 8.2 sih, versi 10 aku lupa. Pokoknya intinya versi PHP aku belum bisa pakai yang versi 10, jadi aku tetap pakai yang versi 9. Oke, sekarang Laravel Pin kita bahas dulu. Jadi Laravel Pin itu apa sih? Nah, Laravel Pin ini kurang lebih ya, artinya aku artiin secara sederhana aja. Jadi Laravel Pin itu dia bisa kayak code styling untuk ngebenerin style code kita atau gaya code kita yang sifatnya minimalis dan dibikin berdasarkan PHP CS Fixer. Nah, PHP CS Fixer ini yang aku bahas di video sebelumnya, yaitu sebuah formatter PHP. Nah, itulah kenapa aku makainya PHP CS Fixer. Itu juga udah aku bahas di sini ya aku bahas kenapa aku pakai PHP CS Fixer di video sebelumnya, karena kita bakal ngebahas Laravel Pin. Oke, jadi Laravel Pin ini fungsinya kayak gini. Ensure itu apa ya artinya, kayak
Pasti memastikan codingan kita itu tetap bersih dan konsisten. Konsisten itu dalam artian kayak stylenya ya nggak berubah-berubah gitu. Misalnya white space kita nggak kelebihan dari biasanya. Kan kalau kita manual rapiin bisa aja kelebihan white space gitu kan. Terus bisa juga kurung kurawal ada di bawah, ada di samping. Nah itu kan nggak konsisten tuh. Nah dengan menggunakan Laravel pin ini codingan kita stylenya bakal konsisten, menggunakan gaya yang diaplikasikan di PHP CS Fixer. Kayak begitulah intinya. Jadi Laravel pin supaya codingan kita tetap bersih dan konsisten, itu intinya. Nah terus pin ternyata udah otomatis terinstall ketika kita install Laravel, project Laravel. Kalian tuh ya yang bisa install pakai Composer dan lainnya. Nah, kalau kita install project Laravel baru, kita otomatis keinstall pin di dalam project tersebut. Jadi kita nggak perlu lagi pakai PHP, Composer require, Laravel pin, dan lain-lain. Oke, karena kita nggak perlu jalanin Composer require pin, tapi kalau misalnya di Laravel kalian, misalnya kalian pakai Laravel versi lama ya, yang mungkin belum kok keinstall otomatis Laravel pinnya, kalian bisa nginstal pakai cara ini di terminal kalian, Composer require Laravel pin min dev. Nah, kita mau lihat apakah pin ini udah keinstall di project Laravel kita, bisa lihat di bagian composer.json nih. Di bagian root ada yang namanya composer.json. Cari aja ada nggak yang namanya pin, seharusnya ada deh. Coba Ctrl F, P, int. Nah ini dia, di bagian require dev. Laravel pin versi 1.0. Ini aku belum install nih, udah otomatis bawaan ketika aku install project Laravel. Jadi kalian coba aja dulu, lihat-lihat di Composer.json kalian udah ada belum Laravel pin. Kalau misalnya belum ada, kalian bisa install Laravel pin menggunakan komen ini di terminal kalian. Cara menggunakan Laravel pin ini ada banyak ya, kalian bisa lihat sendiri. Kalau kalian bingung, sabar, kita bakal bahas menggunakan contoh biar kalian lebih ngerti. Jadi kalian bisa lihat sendiri cara ngejalanin pin gampang banget. Tinggal kalian copy paste aja ini titik garis miring vendor garis miring bin garis miring pin. Nah otomatis pin ini bakal berjalan di project kita. Terus ada juga cara lain, kalau misalnya kalian mau ngejalanin di specific file atau folder, kalian bisa sebutin kayak gini, nama foldernya. Terus kalau mau specific file, kalian bisa sebutin nama filenya. Terus ini juga kalau misalnya kalian mau mau ngeformat, mau membiarkan Laravel pin ngeformat ini kalian, dokumen kalian supaya supaya tetap konsisten, kalian bisa menggunakan ini command vendor bin pin, tapi ada min v-nya. Nah fungsinya kalau min v-nya ini ada penjelasannya di sini nih. You can view even more detail about pin change by providing min v option when invoking pin. Jadi kalau kalian pakai command ini ada tambahan min v-nya, kita bakal disajikan di terminal kita apa aja sih yang berubah, apa aja sih yang diubah sama pin, sehingga kita tahu mana yang nggak perlu bakal dihapus sama Laravel pin, mana yang dibenerin letak-letaknya kita bisa tahu dengan menggunakan komen Laravel dengan menggunakan komen pin min v ini. Terus kita juga bisa, kalau kita misalnya nggak mau dibenerin sama Laravel pin, kita juga bisa pakai min test. Gunanya untuk supaya tahu doang di mana sih salahnya letak, di mana sih ketidakkonsistenan atau enggak samaan format kita dengan pin. Nah itu bisa pakai tes. Ini dengan menggunakan min test, pin nggak ngemodifikasi codingan kita. Pin cuma ngasih tahu di mana yang nggak sesuai dengan pin kayak gitu. Kalau dirty ini udah menggunakan ini ya, git ya. Jadi kalian bisa baca nih. Kalau pakai min dirty cuman berlaku untuk perubahan yang belum di commit di git kalian. Jadi nggak usah pikirin ini. Kita bakal pikirin yang ini aja, fokus ke sini aja. Oke, kita bakal coba dulu. Di sini aku udah punya sebuah dokumen. Nah, di sini kita bakal coba komen yang pertama. Nggak usah yang ini deh, yang min v dulu. Bukan min v ya, min test dulu. Aku mau
pin nggak ngerubah dokumen aku, cuman ngasih tahu aja perubahan konsisten atau ketidaksamaan dengan format yang seharusnya berdasarkan Laravel pin itu di mana. Nah, buka terminal. Ini aku udah coba-coba tadi, aku CLS dulu biar clear. Nah, aku bakal paste. Nah, jalanin vendor bin pin min test. Aku enter, lihat. Nah, hasilnya adalah paste. Kenapa? Kalau paste ini artinya semua codingan aku atau semua dokumen aku yang ada di project ini udah sesuai dengan kaidah pin. Makanya ada tulisan paste. Sekarang aku bakal coba ubah-ubah. Di sini aku bakal tambahin white space. Terus di sini aku bakal tambahin ini, manggil model baru, yaitu model user. Nih, lihat ya. Di sini aku nggak ada pemanggilan user. Tapi nggak ada penggunaan user, tapi di sini aku use user. Nah, sekarang kita coba jalanin lagi Laravel pin. Sorry, bukan ini, tapi ini min test. Nah, ini ya, vendor bin pin min test. Bentar. Nah, kalian lihat sendiri nih di sini. Ada tulisan fail. Aduh, jelek banget ya kayak gini ya. Aku clear dulu deh. Aku buka terminal baru aja. Ya, aku paste lagi ya. Nih, enter. Tuh, kalian bisa lihat sendiri ada tulisan fail di sini. Sebelah kanan ada keterangannya, ada 83 file, ternyata ada satu style issue-nya. Nah, isunya apa? Ternyata isunya berada di authcontroller.php. Nah, kalau kalian pengen tahu yang mana, kalian bisa buka file authcontroller.php ini, terus lihat nih, ternyata di bagian brace itu kurung kurawal kalau nggak salah artinya. Terus ada juga yang bagian imports yang tidak digunakan. Nah, imports yang tidak digunakan apa? Ini dia yang aku copy paste tadi. Aku nggak menggunakan import model user di codingan aku di halaman ini, tapi kenapa aku import? Kan nggak berguna tuh. Makanya dibilang no unused imports brace. Berarti ada dua kesalahan di sini. Bukan kesalahan lah ya, bisa dibilang kita sepakatin aja aduh, aku bingung bahasanya. Pokoknya inilah nggak sesuai dengan pin gitu. Jadi ada dua yang tidak sesuai dengan pin. Yang pertama ini dan yang kedua ini. Nah, itu gunanya pin min test. Kita cuma dikasih tahu doang yang mana yang error, yang mana tidak sesuai dengan pin kayak begitu. Tuh ya, ngerti ya sekarang pakai min test. Sekarang kita pakai min v. Min v ini artinya yang kayak yang aku bilang tadi, min v itu aku CLS dulu. Min v itu dibenerin sekaligus muncul apa yang enggak sesuai dengan pin. Oke, paste. Lihat ya. Kalian harus ingat ini, aku di sini import user dan di sini aku tab-nya 2 kali nih. Seharusnya 1 dan 2. Ingat ada 2 kesalahan. Sekarang ketika aku jalanin pin min v, seharusnya ini bakal kehapus ini import usernya dan ini bakal balik ke sini posisi tab-nya atau white space-nya. Dan juga di sini bakal ketahuan, bakal diliatin yang mana sih yang nggak sesuai dengan pin. Oke, aku coba enter. Nah, lihat di sini import user aku udah dihapus karena nggak perlu sesuai dengan pin. Pin nggak perlu bilang model user atau import user nggak perlu dihapus sama pin. Terus juga kelebihan white space, jadi dihapus sama pin, jadi cuma satu aja tab-nya atau white space-nya. Nah, selain dibenerin dokumen kita, kalian juga bisa lihat sendiri. Di sini dikasih tahu apa aja yang nggak sesuai sama pin. Yang pertama, ini dia. Dihapus import usernya. Ada tombol, ada ini ya, ada karakter minus di sini dan warna merah. Ini artinya dihapus sama si pin. Terus ini juga kalian lihat di bawahnya. Di sini return view, login, ada warna merah dan simbol minus. Itu artinya dihapus, digantiin dengan warna hijau ini, return view, login dengan simbol plus, tapi posisi tabnya kalian bisa lihat di sini posisi tabnya 2, posisi tabnya 1. Jadi intinya ini dihapus yang atas diganti dengan yang bawah. Udah, kayak gitu teman-teman cara menggunakan Laravel pin. Gampang banget. Kita dikasih tahu yang mana yang nggak sesuai dengan pin. Terus apa lagi? Nah, terus kita juga bisa jalanin pin sesuai directory atau file yang kita mau.
Kalau mau kayak gitu, berarti aku bakal CLS dulu. Aku bakal ngerubah dua file. Yang pertama di sini aku salah-salahin lagi dan aku ulangin lagi. Di sini aku aku import lagi usernya. Terus yang kedua aku bakal errorin di folder events user created. Di sini aku bakal import app models image. Nah, di sini aku import image. Udah lah ya, cukup satu aja ya. Kalian kan tahu cara kerja pin, ngebenerin yang nggak sesuai. Di sini aku contohin yang nggak sesuai satu aja di user created ini. Sedangkan off controller ada dua. Oke, sekarang kita bakal coba ngebenerin di folder yang kita mau aja. Contohnya app model. Nah, kalau kita pakai yang cara kayak begini, artinya kita minta benerin pin cuman di dokumen yang ada di dalam folder model aja. Jadi semua dokumen yang ada di folder app, http, bukan http, app models. Nah, semua file ini kalau misalnya nggak sesuai sama pin bakal dibenerin. Nah, kita lihat contohnya adalah, nggak ada deng, sorry. Nggak bisa models karena aku aku salahin di controller, berarti aku bakal ganti ke app controller. Mana controller aku? Bener kan ya http? Oh sorry, nggak bisa app, berarti app http terus garis miring lagi controllers. Nah, dengan begini aku artinya aku nyuruh pin buat benerin yang ada di folder controllers ini. Kita coba enter. Nah, lihat ada perubahan ya, use model tadi dihapus dan white space-nya ini dibalikin ke semula, semua ada tulisan fix. Nah, kayak begitu. Sekarang kita lihat, tadi aku pakai komen buat ngebenerin di folder controller doang. Kita lihat di folder selain controller, yaitu user created di folder event. Nah, ternyata di folder event nggak di fix sama si pin, karena kita nggak nyuruh pin fixin ini. Folder selain controller, makanya ini nggak di fix dia. Yaudah, sekarang kalau kalian mau cepat pakai aja yang atas CLS dan langsung aja pin. Nah, dibenerin. Jadi dengan menggunakan komen vendor pin ini, semua codingan kita yang ada di project ini bakal disesuaikan dengan kaidah penulisan pin kayak begitu. Ya, segitu aja pembahasan video kali ini. Kita udah ngebahas tentang pin, kita juga udah nyinggung sedikit pembahasan di video sebelumnya, yaitu tentang formatter dan PHP CS Fixer. Kita bisa simpulin ya, dengan menggunakan pin ini, kita bakal bisa menjaga kekonsistenan codingan kita. Apalagi kalau kita ngoding bareng tim di dalam sebuah perusahaan. Karena nggak bisa dipungkirin ya, setiap programmer pasti punya style ngoding berbeda. Nah, dengan menggunakan Laravel pin ini, kita bakal punya satu style aja dengan berlandaskan Laravel pin, kayak begitulah intinya. Dan juga kalau misalnya kita ada lupa mengimport sesuatu yang nggak perlu, tapi kita nggak ngapus karena lupa, pin bisa ngapus buat kita. Jadi codingan kita tetap bersih dan konsisten, kayak begitu intinya. Jadi kayak gitu aja ya pembahasan kita kali ini. Kayak biasa, buat kalian yang suka sama video ini silahkan di like. Buat kalian yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, terus hidupin notifikasinya supaya kalau aku upload video baru kalian dapat notifikasi dan bisa langsung nonton video terbaru tersebut. Buat kalian yang ngerasa video ini berguna dan bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya supaya teman-teman kalian tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya. Makasih udah nonton video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.